إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ibu-ibu sekalian, jamaah ngaji hati yang semoga ini ngaji hati lagi viral sekarang. Cuma bukan ngaji hati, kajian hati. Jadi ada perempuan ceritanya dia itu curhat di kajian hati sama Ustaz Hilman Fauzi. Kapan waktu beliau malam video call sama saya tidak tahu di mana, saya tidak tanya. Di mana? Di hotel. Tidak kesini. Wah, coba saya marahin dulu. Kajian apa kok di hotel itu? Kenapa? Saya tidak tahu. Beliau waktu perjalanan ke Malang video call saya tanya, Ustaz lagi di mana? Saya bilang saya lagi di surga. Surga dunia. Saya lagi di Kediri, saya bilang. Oh ya udah, beliau bilang saya mau isi di Malang. Oh ya udah gitu aja. Nah itu jadi ada perempuan ceritanya curhat. Curhatnya itu sama suaminya. Na'udzubillah. Saya cerita dia kayak apa, tapi ini pelajaran buat panjenengan deh, buat kita semua lah. Itu cerita oleh suami, mohon maaf sekali ya, disuruh hubungan badan dengan laki-laki lain dilihat suaminya. Jadi itu menjadikan suaminya itu katanya terobsesi. Jadi lah seharusnya kalau seperti itu bukan di depan umum. Kalau seperti itu seharusnya minta waktu khusus. Dan tidak juga Ustadz itu mendiamkan si penanya, didek saja nih, Bu, ini pertanyaan tidak pantas, nanti silakan selesai pengajian, tetap itu pas, ini kayak modelnya dipakai sebagai viral-viral, emang, ya Allah, mau cari apa sih dengan viral itu, mau cari apa? Kemudian rame dilihat orang itu mau cari apa? Kalau pada akhirnya menghilangkan ikhlas, menghilangkan niat tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian ngaji hati yang semoga kita bersama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita. Ini tanggal berapa? Tanggal 3 Safar ya. Kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, menuntut ilmu kita
pada kitab Sahih Fikih Wanita agar Allah Ta'ala menjadikan panjenengan semua benar-benar wanita muslimah yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh yang dianggap oleh Nabi Muhammad menjalankan sunnah dan tuntunannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan pada poin yang ke-7. Hal-hal yang membuat suami tidak senang. Betul. Kemarin yang bikin suami senang sudah nurun nomor 1. Wes pokok suami itu sing penting nggih Mas, nggih siap, gitu aja. Senang insyaallah. Dan itu ya memang perlu apa? Perlu enggak, maksudnya perlu kelapangan hati. Mau bagaimana lagi ya? Walaupun terkadang suami itu kalau kita lihat ya mungkin gak pantas dituruti. Tapi kan kita tidak lihat sekedar suaminya, tapi ngelihat bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menyenangkan dia. Allah memerintahkan kita untuk nurut kepada suami selama perintahnya tidak melanggar syariat Allah. Nomor 2, menyenangkan suami itu dengan menjadi istri yang pintar masak, kalau bekerja rapi, bersih, bisa menjaga anak-anak, itu suami senang. Yang ketiga, cerdas, jangan lemot. Jangan apa? Lemot, olah. Jadi buffering terus. Itu kalau buka YouTube kan greget nih. Sekit itu muter mana, muter. Kata suami dia kopi. Diambilkan bubuhan kopi. Yo banyu ini tadi cukup banyak. Kata suami, ya Allah, tuh sopo zaman biar bojo kayak gini ya. Kemudian istri yang disenangi suami adalah berani dan memikul tanggung jawab. Jadi yo ngerti apa sih jadi istri itu seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, nurut kepada suami itu konsekuensinya apa, itu ngerti. Dan yang terakhir, kalau suaminya pergi itu diantar sampai mana? Sampai pintu, nanti suami datang di sambut kembali. Nah sekarang yang baru ada A, B, C, D, E, F, G, H. Ada 8 perkara yang perlu dihindari karena 8 perkara ini menjadikan suami itu ilfil sama istri. Menjadikan suaminya itu merasa apa? Ilfil, gak senang sama suaminya, merasa jengah. Jengah itu kayak merasa kok ngene banget gitu. Sebelah sana masih kosong Ustazah. Ini gelundung di situ semua. Baik. Nomor 1, hal-hal yang membuat suami tidak senang. Ada beberapa hal yang apabila seorang istri memilikinya, maka akan menjadikan suami tidak senang kepadanya. Padahal senangnya suami itu yang menjadikan panjenengan semakin baik juga. Suami kalau sudah senang, itu Anda kepingin apa kalau dia punya, insya Allah dikasih. Tapi kalau suami tidak suka, suami tidak senang, kadang-kadang masalah kecil pun dijadikan besar. Maka hindari perkara-perkara ini. Tujuannya apa? Biar suami tidak sampai benci kepada Anda. Ini tentu suami yang agamanya tipis. Karena kalau suami itu agamanya baik, ilmunya baik, ketaatan kepada Allahnya juga baik, maka dia akan memahami kondisi istri seperti apapun dia. A, yaitu poin yang pertama yang harus dihindari, menentang suami. Menentang itu ya kalau bahasa Al-Qur'annya nusyuz. Apa? Nusyuz. Dalam surah Nisa kan dibilang perempuan yang kalian khawatirkan mereka melakukan nusyuz, itu apa yang kalian lakukan? Nomor 1, diingatkan, fa'idhuhunna, wa'idhah atau mau'idhah, diberikan apa?
diingatkan, dieling nih, dek, gak boleh. Dek semacam tidak bisa. Kalau diingatkan tidak bisa, wahjuruhum fil madaji', pisah ranjang itu termasuk apa? Qat'ul mukalamah, gak dijak ngomong. Kemudian kalau tetap tidak berubah juga, wadribu, dipukul dengan pukulan yang tidak melukai, yang tidak meninggalkan bekas, pukulan yang tidak menjadikan istri itu merasa sakit seperti disiksa. Ada dua contoh. Contoh yang pertama adalah Nabi Muhammad pernah, Anda tahu nggak, dengar nggak, Nabi Muhammad itu pernah sama Ibunda Aisyah. Jadi dodoni Ibunda Aisyah itu begini. Nggak tahu? Betul, saya nggak tahu apa? Nah, itulah perlunya ngaji ya. Jadi ada kejadian di rumah Ibunda Aisyah di mana Rasulullah tidur bersama Ibunda Aisyah. Dikira Nabi Muhammad, Ibunda Aisyah sudah tertidur. Maka Nabi Muhammad itu pergi meninggalkan Ibunda Aisyah, mengendus dulu, pelan-pelan, pakai pakaian pelan-pelan, pakai sendal pelan-pelan, buka pintu pelan-pelan gitu tuh. Ibunda Aisyah bilang apa? Dikira saya sudah tidur. Maka Ibunda Aisyah merasa curiga, ya pantas. Kenapa? Kalau memang tidak ada sesuatu yang buruk, kenapa harus mengendap-endap? Biasa aja udah. Hanya setelah Rasulullah pergi, sama Ibunda Aisyah diikuti. Dalam riwayat yang lain, ketika Ibunda Aisyah terbangun, kok suaminya nggak ada? Itu dicek rumah istri yang lain. Kosong. Khawatir, namanya perempuan kan? Sudah. Ternyata apa? Nabi Muhammad berada di kuburan Baqi. Tahu cerita ini kan? Nabi Muhammad sedang berdoa panjang, doanya sampai meneteskan air mata, terus tangannya diturunin lagi, tidak lama doa lagi, diturunin lagi, doa lagi, sampai 3 kali dalam keadaan berdiri yang cukup panjang. Dan yang menghentikan doanya Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad SAW merasa ada orang yang mengikuti, itu sopo ireng-ireng dikejar. Kata Ibunda Aisyah, aku pelan, dia pelan, aku rotok banter, dia belok banter, aku lari, dia pun berlari. Sampai pada akhirnya Rasulullah sadar, enggak, loh kok ke arah rumahnya Aisyah. Dan perawakannya juga seperti perawakan Ibunda Aisyah. Apa tadi? Dibiarkan sama Nabi. Setelah Ibunda Aisyah masuk ke dalam rumah, kata Ibunda Aisyah, langsung tak tutupi badanku penuh pakai selimut. Tapi napasku gak iso digoroi. Maka ketika Rasulullah masuk, Rasulullah tanya, ma biki ya Aisyah hasya rabiyah. Kenapa Aisyah napasmu kok tersengal-sengal? Rasulullah tahu, tapi Nabi dan Ibunda Aisyah pun tahu, Nabi Muhammad sudah tahu. Cuma itu loh, karakter manusia itu mempertahankan diri. Maka kalau anak-anak kita seperti itu, ojo dipaksa, jarno disi, itu naluri. Rasulullah tahu Ibunda Aisyah barusan masuk, dan Ibunda Aisyah tahu Rasulullah mengejarnya. Kode-kode ruwe, ditakoni, kenapa? Kata Ibunda Aisyah, tidak ada apa-apa. Kemudian Rasulullah mengatakan, ceritakan, kalau tidak Allah yang akan nyeritani saya. Wah, ini repot kalau punya suami seperti itu ya. Ini lagi sampai gak cerita, gak bercerita nih Gusti Allah. Wah, elok dina perempuan kalau begitu kan. Akhirnya Ibunda Aisyah cerita, begini loh suamiku, tadi itu kamu mengira saya sudah tidur, padahal saya belum tertidur. Dan saya mulai curiga, kenapa engkau meninggalkan rumah, berpakaian, menggunakan alas kakimu, sampai engkau menutup pintu dengan perlahan. Saya khawatir engkau berada di rumah istrimu yang lain. Sudah. Maka oleh Rasulullah ketika Aisyah berdiri, dipendak dodolnya pakai nyut, bukan ditepeling. Jadi itu namanya lahdah. Lahdah itu tangannya dibeginiin, ditempelin ke dada, kemudian dipendak nyut. Terus Aisyah bilang apa? Engkau menyakitiku. Kata Ibunda Aisyah, apakah engkau mengira Allah dan Rasulnya akan menyakiti kamu? Tidak, tapi ini perlu dididik, kata Rasulullah. Jadi itu penafsiran apa?
wadribuhum, pukullah dia, bukan pukulan kayak Habib Nurmagomedov gitu ya, MMA gitu ya, tapi ditekan di bagian dadanya. Kemudian Rasulullah cerita, tadi Jibril datang kepadaku membawa berita Allah memerintahkanku untuk mendoakan penghuni kuburan Baqi, dan aku khawatir kepergianku mengganggu tidurmu. Saya tidak kepingin kamu kebangun supaya tidurmu tidak terganggu, maka aku perlahan setiap gerakanku supaya kamu tidak tahajud. Yang Rasulullah niatnya baik, istri terlanjur ke bawah, itu loh roto-roto. Sabar dulu ya, jangan ke bawah emosi, jangan ke bawah curiga. Kesian loh suami ini, seakan suami lama-lama mati dia dicurigai terus. Tidak sedih Anda? Malah itu yang ditunggu Ustaz. Itu jadi penafsiran. Penafsiran yang kedua, pukullah dia. Ini dari Abdullah ibnu Abbas. Ketika istri itu diberitahu, dinasehati, tidak mempan, pisah ranjang, tidak diajar, berbicara juga tidak kunjung berubah. Apa yang terjadi terakhir? Pukul. Kata Abdullah ibnu Abbas, darbah al-miswak, dipukul pakai kayu siwak. Itu pun pukulnya di bagian-bagian yang penuh dengan lemak. Tujuannya apa? Cek kalau. Nah, kalau zaman dulu cari bagian-bagian yang penuh dengan lemak itu antara dua, antara paha atau paha atau pantat. Kalau sekarang nggak perlu milih, mulai atas sampai bawah lemak semua. Ya udah jadi dulu, harus berpikir sedih ya. Anda kok bisa menertawakan diri sendiri ya? Insya Allah. Sudah. Yang pertama yang menjadikan suami tidak senang adalah menentang suami, tidak menghargai dan tidak mentaati perintahnya, terutama kasih garis bawah ketika suami di depan orang lain. Wah, ini bahaya, harga dirinya bisa jatuh. Termasuk di depan anak. Jangan sampai menunjukkan kepada anak kita bahwa sang suami atau bapak mereka itu tidak pantas untuk ditaati. Jangan. Nanti anak mengira, oh ibuku dikongkon gak gelem kok, berarti aku lagi dikongkon gak gelem, ya pantas. Nah, itu jangan sampai ya. Yang kedua, yang tidak disukai oleh suami, bergaya hidup boros dan senang membeli hal-hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini paket. Buka YouTube, buka TikTok. Sekarang di TikTok itu kan kesannya semua murah. Anda lihat jilbab, umumnya kok dodolan 70, 75, 80. TikTok itu bisa dijual ke Anda harga cuma 12.000. Jilbab kayak kafan atau apa ya? Kok murah sekali, cuma dijual dengan harga yang bahkan kadang-kadang kalau datang itu barang yo api, yo pantes, yo gak elek, kainnya yo. Nah, subhanallah. Nah, maka kadang-kadang kalau sudah Anda kena fitnahnya TikTok ini, murah loh, mumpung enek, apalagi yang ngomong di TikTok itu khusus hari ini, besok harga sudah berubah, karena berubah tambah murah. Lu sampai dia. Maka jangan bergaya hidup boros, apalagi sekarang, mohon maaf ya, kerja itu tidak semudah zaman-zaman sebelum ini. Cari uang itu susah banget. Nah, kalau suami sudah banting tulang di luar rumah, dia kerja, dia capek, dia korbankan waktunya, tenaganya, setelah dapat duit yang itu pun tidak terlalu banyak, bahasa Inggrisnya itu gak sepiro akeh. Lah kok kemudian panjenengan tiba-tiba sampai rumah tuku iki sih itu gak penting, bungkusin handphone. Perempuan kan gak cukup begini kan, yang ada ini tali nih gini, ada kupunya di sini, ada cerminnya di sini, dan itu ganti 2 hari sekali. Gantinya berapa? Nanti kalau diingetin, kayak apa sih timbang ganti HP?
Suami akhirnya mikir, aduh iya wis, karuan buku saya tiba. Astagfirullahaladzim. Nah itu maka dijaga, jangan bersikap hidup boros. Ditahan betul. Dan Anda tidak boros itu tidak hanya manfaat untuk Anda, tapi manfaat untuk orang lain. Ketika ada uang tersisa yang cukup, maka Anda ketika ada teman sedang butuh bantuan, ada tetangga yang butuh dibantu, panjenengan punya simpanan duit untuk bantu mereka. Sebelah sana Ustaz, pindah sana. Itu jalannya ketutup soalnya. Bagaimana caranya? Anda lewat sini, putar ke Rampal dulu. Masya Allah. Nomor 1, menentang suami, tidak menghargai dan tidak mentaati perintahnya. Nomor 2, bergaya hidup boros. Boros itu penyakit. Boros itu apa? Penyakit. Kita lihat subhanallah. Maka saya senanglah kalau ibu-ibu pengajian itu pakaiannya sederhana saja, gak usah senang-senang, gak usah ya terlalu. Ada sebagian komunitas pengajian itu yang memang rontok mentereng, tapi tidak apa-apa, mungkin biar menjadikan mereka semangat ya. Mungkin dengan begitu mereka istiqomah datang ke pengajian. Tapi kalau jamaah pengajian lawas seperti panjenengan, itu sudah bukan waktunya. Maksudnya sudah senior lah, bukan newbie lah ya, bukan pendatang baru gitu loh. Terus ngaji nih gue sudah pernah ikut pengajian dalam waktu yang cukup lama, maka ya sudah mulai menyesuaikan bagaimana pakaiannya, bagaimana sikapnya, bagaimana dandanannya, menyesuaikan. Tujuannya apa? Agar majelis taklim itu ada wibawanya. Tidak terkesan apa sekedar guyon, rame-rame, seru-seruan, setiap hari ngaji foto bareng, diposting dengan 12 gaya yang wajib. Yang pertama gaya gak ngelihat kamera, ngelihat ke atas, bawah, nunjuk ke temen. Itu saya itu ada 12 gaya wajib. Kalau saya perhatikan itu 12 gaya wajib. Nanti terakhir gini, di belakang itu apa nih? Ada juga sekarang, ya 13 berarti sekarang. Terima kasih ya tambahan ilmunya ya. Alhamdulillah. Nah, sudah Bu. Maka kesederhanaan itu baik. Kesederhanaan itu apa? Tidak usah harus pakai dress code ini, dress code. Tapi itu tetap Bu, dilarang ya tidak. Tapi maksud saya di sini menyesuaikan saja, sing pantes, yang apa? Yang pantes. Namanya ibu-ibu yang sudah ngaji dengan ibu-ibu yang belum ngaji. Namanya orang arisan yang ngerti ngaji, orang arisan yang belum ngerti ngaji, harus ada bedanya. Padahal juga gitu, ojo cerawak. Cerawak ngerti ya? Cerawak itu kalau cerawak itu jijris, celometan. Harus mulai noto awal. Nah, termasuk yang itu tidak disukai suami adalah apa? Boros, beli sesuatu yang tidak penting. Lalu mas dari majelis taklim ini enek lho, seragam baru. Seragamnya itu satu setel 180.000. Mungkin itu murah. 180.000 murah. Terus untuk panjenengan mahal itu berapa? 500. Ada gamis 500? Ada. Iya. Istri saya itu sekali beli gamis Bu, mungkin cukup buat kredit mobil sebulan. Astagfirullah. Istrinya Ustadz. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Sudah, intinya jangan boros. Boros dalam semua hal. Boros dalam makanan. Makan boros itu apa? Ada, ya mungkin sekarang mulai banyak. Rumah itu tidak pakai masak sekarang. Lampau sih kok masak, mau saya tuku ya akeh. Model opo ya ono, sing murah ono, larang ono. Akhirnya malas apa? Masak. Padahal jelas kalau masak pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Dan salah satu yang penting apa? Lebih berkah. Kenapa? Hasil tangan sendiri ibunya.
dimasakkan buat anaknya, dimasakin buat suaminya, dimasakin buat dirinya sendiri. Itu berkah. Nah, sampai zaman dulu saya ingat, kalau kita ini cucu-cucunya nenek saya, itu datang ke rumah nenek saya bawa apa? Terang bulan, bawa donat, bawa apa gitu kan? Mesti apa? Ini piro nak? Mesti kita bohong, mesti digoroi. Kenapa? Kalau bilang terang bulan misalkan ya, yang 35.000, murah mana gitu ngomong? Masya Allah, 35.000 saya murah ya? 70? Saya kok merasa miskin di sini ya? Masya Allah, terang bulan 70? Coba kawan-kawan saya dibawain ya, penasaran ya? Tapi bawainnya gantian, jangan satu orang bawa itu 10 kotak ya. Banyak dengan bulan apa? September, Desember, September ya? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, berboleh buat setahun dana. Termasuk saya lupa di mana. Ada satu majelis taklim di Malang ini. Setiap saya pulang, sampai saya ingetin, Bu, mohon maaf, bukan saya nggak mau, tapi saya khawatir ngerepoti panjenengan. Dan yang panjenengan bawakan untuk saya itu benulan podo, sampai saya diomong. Iya gitu yang variatif gitu. Ya nggak gitu juga. Panjenengan kalau saya mau pulang ke Kasembon, kalau siang enak, saya bisa mampir ke rumah bude saya di Batu, saya mampir ke rumah misanan di Batu, tak dumi. Tapi kalau malam, ngetok komen sopo saya, istri tidak banyak juga. Akhirnya saya beritahu, Bu, kalau memang bisa, wes gak usah dikawan-kawani. Akhirnya belas. Saya kata, maksud saya kan diojok saatnya sih wingi lagi gak belas ini saya buka lapang ya bawa-bawa. Sudah, astagfirullahaladzim. Wes, jangan boros. Nah, nenek saya tadi kalau bilang Mirona, katakan ya, kalau 25 umi gitu. Kita bagiannya nenek itu umi. Ya Allah, nak imam tunggu gerbong dewe, dimasak dewe, tadi wong sak omah iso mangan kabeh. Akhirnya setiap datang, Mirona, di mana itu? Murah itu kok mana? Yang ketiga, apa yang menjadikan suami itu tidak senang? Istri yang suka mengomel dan mengeluh. Apa-apa dikeluhkan. Anakmu ini, manggil suka ini. Banyak mengeluh. Jadi omongannya itu terkesan dia bukan istri yang pandai bersyukur. Dia istri yang senantiasa merasa kurang, merasa tidak puas, tidak memiliki rasa qanaah, sehingga apapun yang ada di rumah suami itu untuk dia bahan mengeluh. Itu tidak senang suami karena apa? Mungkin dalam hati suami yang mikir, lek aku gelem ngeluh koyok sampean, mungkin luwih nemen timbang sampean. Jadi saling apa? Saling menjaga. Janganlah terlalu aku bosan lu ya, pola ngomong peli ku mulai ngarep sampai buri. Ku yo jenenge dia omah kalau mesin cuci lho Mas, ya Allah Mas. Dodok be. Muncak iku ya Allah Mas, iku sing lara kudu tangan be boyok tok lho Mas, lambeku melok loro. Lah iki be muncak be jerit-jerit to Mas. Aja di mene. Kompor mate mono. Nah, maka jangan banyak pengalaman ini jadi. Jangan banyak mengomel dan jangan banyak mengeluh. Diam aja. Anda tahu Ibunda Khadijah itu salah satu keutamaannya itu Allah kirim salam kepada beliau lewat malaikat Jibril. Kan? Tunggu Bu. Malaikat Jibril itu tugasnya cuma satu, menyampaikan wahyu. Itu tok. Kali ini dapat tugas khusus dari Allah, turun dari langit, membawa salam dari Allah untuk Ibunda Khadijah. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aqrib Khadijah minallahi assalam. Wahai Muhammad, aku diutus sama Allah turun ke hadapanmu untuk menyampaikan
salam dari Allah untuk Ibunda Khadijah. Ditambahi, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin la zakhabun fihi wa la nasab. Dan beritahukan untuknya Allah sudah siapkan satu istana di surga dari berlian yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kelelahan. Disebutkan oleh para ulama, kenapa istananya Khadijah itu sifatnya tidak ada kebisingan? Karena Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah membuat bising di rumahnya Nabi Muhammad. Jelas, dijaga, tenang orang. Beda dengan satu istrinya Nabi yang memang sedikit ceria, Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu Masya Allah, sampai Ibunda Aisyah itu pernah hampir dipukul oleh Sayyiduna Abu Bakar, bapaknya sendiri. Karena apa? Mengangkat suara di hadapan Nabi Muhammad. Kalau Ibunda Khadijah belas kata, bikin bising tidak pernah, mengeluh tidak pernah, tenang sampai ke menjelang wafat. Dalam sebagian cerita dikatakan apa? Ya Rasul, saya ini getun wafat ini. Kenapa? Bukan masalah saya takut mati atau apa, saya ini tidak bisa membersamai perjuanganmu. Sampai Ibunda Khadijah mengatakan apa? Kalaulah memang nanti saya wafat dan engkau perlu dakwah menyeberangi suatu tempat dan tidak ada rakit atau jembatan di sana, ambil tulang-tulangku, susunlah untuk jembatan. Masya Allah, sampai begitu. Mana yang seperti itu? Kata kan? Saya ngelihat panjenengan kayak podo ae. Berantem. Nah, maka jangan banyak ngomel. Apalagi contoh makmu, aduh ya kena makmu. Emak kayak iso ijol lek sampai iso tak ijol tombo. Jadi jangan sampai Anda itu ngatain orang tuanya suami. Itu mahkotanya dia itu, apalagi ibunya. Jangan mengusik suami dengan ibunya. Bu, kalau suami Anda pinter, jadi gua Anda. Kalau pinter loh, tapi kalau suami panjenengan tidak pinter ya, boleh jadi malah dibelani panjenengan. Iya, makku iya jadi makku ini. Lu karo, lah sing lahirnya aku, masa kudu makku ya makku. Lu karo makku duit. Jadi saya jangan banyak komen, suami tidak senang. Apalagi kita dalam Islam itu diajarkan untuk menjaga apa? Lisan. Setiap yang terucap ada hisabnya. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu kata yang keluar kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan diawasi oleh malaikat atid. Itu semua nanti akan ada. Bahkan Mu'adz ibnu Jabal itu sampai kaget, ya Rasulullah, apakah kami akan dihitung, artinya dihisab oleh Allah atas apa yang telah kami ucapkan? Rasulullah bilang apa? Zakiratka ummaka ya Mu'adz. Waduh, ibumu nyesel ngelahirin kamu Mu'adz. Kenapa? Pasti omongan itu ada hisabnya. Bukankah nanti mayoritas manusia itu masuk neraka karena lisan? Na'udzubillah min dzalik. Apalagi ngomelnya di depan suami, itu tidak pantas. Yang keempat, tidak dewasa di dalam pemikiran, perkataan dan perhatian. Jadi tidak dewasa, terkesan ke kanan. Loro di alam mulai, ya liburan dikit Singapura, ya terus kesel titik pijat, rambutnya kaku titik sana. Punya istri semacam itu kok ya Masya Allah ya, bondonya kayak rasanya gak sepiro. Enak di kopinya Masya Allah. Loh, tidak apa-apa, saya tadi niat puasa. Lanjut, pahala dapat, kopi dapat. Tidak dewasa. Tidak dewasa itu apa? Kalau bahasa saya biasa membahasakan gak dewasa itu kolokan. Kolokan apa-apa. Enggak bisa.
lo gak wani, wano lah, loro itu atur, gak dewasa. Sampai pasang gas LPG saja, itu harus suami. Kenapa perempuan itu tidak berani masak gas LPG itu kenapa? Oh, khawatir meledak. Berarti kalau suami yang disuruh masak nanti meledak dengan suami gitu. Bagus, ada pintar luar biasa. Iya, jadi khawatir meledaki Anda, tapi kalau meledak di depan suami, tidak apa-apa, luar biasa. Tidak gitu. Cara berpikirnya itu kalau suami yang masak aman, gak mungkin meledak, gak mungkin ngowos kan gitu ah. Kalau panjenengan kan kadang-kadang ya khawatir orang ngowos panik. Harus dewasa, karena sesuatu yang tidak menjadikan suami senang itu bikin suami tidak senang itu ketika istrinya tidak dewasa. Termasuk tidak dewasa itu apa bu? Gak gelap rumah anak itu tidak dewasa. Tidak mau merawat anak. Ketika diajak untuk acara-acara keluarga dia tidak mau ikut, itu tidak dewasa. Diajak untuk sesuatu yang sesuatu yang mengembangkan potensi dirinya, dijak ngaji, dijak silaturahim ke rumah orang-orang baik biar berkembang potensinya, tidak mau, sedangkan main game. Itu tidak dewasa loh, main game, kemudian scrolling Instagram, TikTok, itu tidak dewasa. Dewasa itu ngerti mana waktu untuk ngaji, mana waktu untuk suami, mana waktu untuk diri sendiri, mana waktu untuk ngecek handphone. Itu dewasa. Maka kalau di depan suami kita kira WA nggak apa, tring, tring, tring. Astagfirullahaladzim. Itu permainan saya sebelum lahir sudah saya pakai. Lah kok kamu sudah nikah anak pitulas kok saya main game kayak umur, nah itu tidak dewasa. Maka di depan suami tampakkan apa? Kedewasaan. Yang kelima, berpenampilan sesukanya. Tapi kalau di depan orang lain rapi, kalau pas keluar rapi, pas pengajian rapi, pas ada acara hajatan keluarga juga rapi, pas sama suami daster tidak mesti jelek ya, walaupun daster itu tidak selalu jelek, cuma biasanya diceritakan elek itu mesti daster gitu kan. Daster, terus pakaiannya apa adanya, terkadang juga bau dapur. Ada kadang-kadang juga ada yang masih rambutnya itu tangi tulus antara ini rambut atau kawan betul, kita tidak ngerti. Itu tidak tahu perempuan ini, masya Allah loh, rambut kok bisa begitu ya. Jadi kalau bangun tidur juga nyureni bu, sampai kita kalau suaranya itu kan. Masya Allah. Apalagi saya tidak salah, jadi masalah. Ini live itu pakai itu apa? Jangan tidak live itu loss saya. Karena live itu butuh hati-hati kalau ngomong. Ya sudah. Yang menjadikan suami tidak suka, yang kelima, berpenampilan semaunya. Jadi tidak memperhatikan penampilan di hadapan suami. Bu, rapi itu tidak harus mahal, ya kan? Apalagi kalau panjenengan bisa jahit, boy, beruntung sekali suami yang punya istri pintar jahit. Bisa bu ya? Itu beruntung. Anak-anak dijahit no dewe, ya kan? Sampai suami mikir, masya Allah, duit itu kan teh itu ya apa maksud aku orang gimana kita terus duit. Nah, ini suami bingung bagaimana caranya uang ini manfaat. Karena istri dikasih duit kan teh. Belas, sekarang pura-pura kaiso ya. Iso jahit jahit belas. Iso masak deh, gak wanginya teh kompor. Iso turu deh, mencicil dok di batu mas. Nah maka penampilan harus dijaga di hadapan suami. Dan sebaliknya bu, kalau pas ada tamu atau laki-laki yang bukan mahram yang mendampingi tamu tersebut, jangan berdandan terkesan wah. Itu menjatuhkan harikatnya suami. Kesannya suami kayak so nonton istrinya.
kok pas keluar dandanannya seperti itu suami jadi wani ngomong dia isin tuh. Cuma kan kadang-kadang suami itu baru mau ngomong, Anda sudah nyenggreng. Jadi suami langsung ciper. Suami baru gini. Oh, orang nanti ambil kali loh. Gitu ya, ini Farid, Haidar, Aril dengerin. Nanti jadi suami itu tegas. Saya tarik nafas di gerting nganggur, segrek mundur. Oh enggak kok, ya betul. Kadang-kadang suami tidak berani ngomong bu. Yuk bisa jadi alasannya khawatir menyakiti perasaan istri. Mau soal dandan koyok ini kok sedih. Itu gitu kan saya dilon. Padahal niatannya suami apa? Yo saya pantes lah, lek mentojo terlalu menor. Kadang-kadang suami itu mau ngingetin seget. Kemudian yang menjadikan suami tidak suka. Yang keenam, terlalu perhatian pada keluarganya sendiri dan lupa keluarga suami. Ini sama pembahasannya sebelum ini ya kan? Yang menjadikan suami itu senang apa? Anda itu memperhatikan, memuliakan keluarga suami. Maka sekarang sebaliknya, kalau keluarga Anda yang datang ke rumah, Masya Allah, diladenin tek-tek, dimasakkan, dibelikan ini, disiapkan itu kalau pas suami Anda orang keluarga Anda yang datang. Tapi kalau pas yang datang keluarganya suami, jangankan dimasakkan, itu istri gak keluar kamar sama sekali. Oh gak cocok untuk masak, gak cocok untuk belakang. Masa aku mas-masan kayak ini jualan palsu. Kok nanya sampai, aku ngeman sampai dulu mas. Perempuan ini pernah kesen lambe nih. Kalau perlu gantung kan, kalau sunnahnya Nabi itu di rumah apa? Digantung cemeti kan. Tapi kan bukan buat istri itu, untuk apa? Mendidik anak, bukan untuk dipakai loh. Maka Rasulullah mengatakan, "Aliku as-sawta." Gantungkanlah cemeti di rumah kalian. Tujuannya apa? Ngingetin anak, nah sholat. Kalau tidak sholat, jangan sampai abimu nurun itu untuk mukul kamu. Nah sehingga digantungkan. Itu untuk anak. Tapi kalau untuk istri, pasang di tembok kamar parutan kelopo. Pasang parutan kelopo sing posisi sih jauh-jauh dulu ya. Terus ngomong sama istri, hati-hati loh dia. Ada sampai parutan ini tak dok, tak kayak marut lambe. Kenapa? Ngomongmu pedes. Karuan ada perempuan ini use TikTok lah ya, cuma itulah makanya TikTok ini kadang-kadang ya akele. Ngomong begini, nyeritain tentang suaminya. Jadi suaminya itu kalau pulang terus bau rokok, pulang dalam keadaan capek, pakaiannya wis kusut, dah nyapa istri, langsung tidur di sofa depan di sofa di ruang tengah. Bangun-bangun azan subuh, pergi mandi, kerja lagi, kopi harus siap, nanti dia pulang makan siang harus makanan masih hangat. Diceritakan, suami gua nih, gak lama Pak, suaminya balas. Suaminya bikin video pendek cuma sekitar 6 detik. Ada foto istrinya. Perempuan ini gua parut bibirnya, sampai gua parutan kelopo. Tapi kayak bagus ini suami yang keren ini. Nah masa aibnya suami diubah di depan ya entah itu bercanda atau itu serius, tapi kan dia gak pantas ya. Maka jangan terlalu memperhatikan keluarga Anda, jomplang tidak seimbang dengan perhatian kepada keluarga suami. Nah terkadang seperti ini yang muncul Bu, ada sebagian rumah tangga yang bahkan istri itu tidak cocok sama orang tuanya suami. Lalu terus Anda kalau sama orang tuanya suami saja tidak cocok, Anda mau cocok sama siapa? Orang tuanya suami itu bukan saingan Anda. Orang tuanya suami itu adalah orang yang paling dimuliakan oleh suami Anda. Sehingga Anda memuliakan dia, mertua tadi, itu dalam bentuk memuliakan suami. Faham? Jadi senang ibu ini. Walaupun namanya orang zaman dulu ya, kadang-kadang kan ngomong itu sakarbe, datang-datang ke rumah moro-moro buka kulkas. Apa sih kulkas kok rusuh kayak gini? Terus di rumah oh iya Bu tak bersih. Gak usah ada didowo.
buka lemari di dapur. Ya Allah, kok terasi gak ditutupi gitu loh. Iki lemari mah terasi kabeh, buka lagi. Duh, iki umbahan wis 3 dina dikum tok gak diubah-ubah. Mana orangnya? Nek kum tok 3 dina gak diubah blas. Ini saya tahu mondok paham insyaallah. Sampai siapa? Adil, Haidar, dikum tok gak diubah-ubah. Tapi kalau di pondok bukan karena males, tidak ada waktu, tidak sempet atau antri tempat cucian. Dan subhanallah setelah dikum beberapa hari baunya itu. Nah, pasti tahu ada. Pernah kan? Nah sudah. Nanti kadang-kadang memang lisannya mertua itu memang terkadang kalau didengerin tidak enak, Bu. Tapi ingat, ini ibunya suamiku. Yo apapun yang terjadi di rumah, kamu kan gak bendino kan? Istri saya itu tiap hari sama umi saya bendino sama umi saya. Dalam keadaan umi saya itu orangnya perfeksionis. Ngerti perfeksionis ya? Kudu tepat kan ya? Gak tepat. Tapi ya sudah, mau gimana lagi kan? Mau anak yang tinggal sama umi saya, tinggal saya tok. Nggak ada yang lainnya sudah ada di rumah semua. Ya sudah, mau tidak mau. Dan itu untuk saya luar biasa, menguntungkan. Tidak berani istri saya teriak di depan saya, umi ku maju apa? Maksudnya ini anakku. Pak ini. Sudah lanjut. Yang ketujuh, banyak berdusta sehingga menghilangkan kepercayaan suami. Nah, bohong ini penyakit. Bohong ini apa? Penyakit. Jangan dibiasakan. Bohong itu dosa besar. Bohong itu aib. Bohong itu menjatuhkan kehormatan. Bohong itu menjadikan Anda dipandang sebelah mata oleh orang lain. Orang kalau senantiasa jujur, wibawanya muncul. Gak gampang ngapusi, gak gampang dijak kong kali kong. Mbak, gue bojoku takon ngomong yo mulai pengajian Ustaz Rifki. Padahal habis ngopi di warung sebelah, tapi suruh ngomong sama temennya. Nanti kalau suaminya tanya, pulang pengajian Ustaz Rifki. Nah ini jangan mau diajak gitu-gituan. Mendingan Anda nasihati saja untuk dia bersikap jujur. Yang tidak menjadikan suami senang, jadi perkara yang membuat suami tidak senang itu banyak bohong. Sampai suami tidak percaya. Mas, ibuku loro tak boleh yo. Ya, udah diantar pulang. Ternyata sampai rumah ibunya tidak sedang sakit. Nanti lagi, Mas, ini ya acara di sekolah hari-hari. Oh ya wes muda loh. Ternyata di sekolah ada acara. Bilang lagi, Mas, ini nek sumbangan majelis taklim Mas, sangono yo. Ternyata tidak ada sumbangan. Duitnya dipakai apa? Jajan, dipakai ngopi, dipakai ini, dipakai itu. Kemudian macam-macam lah. Pokok jangan biasakan apa? Berbohong. Dan yang terakhir, ini beberapa contoh saja. Yang terakhir apa? Kufur terhadap kebaikan suami. Kufur di sini apa? Tidak pandai berterima kasih. Boten matur suwun kepada suami. Suami itu tentu senang, Bu, kalau kemudian panjenengan itu diberi sesuatu kemudian panjenengan itu matur suwun, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Mas, mudah-mudahan rezekimu sama Allah ditambah, badanmu sama Allah disehatkan, kamu dijaga dari semua keburukan, dijaga dari itu. Senang, terobsesi sehingga merasa dia kepingin apa? Kepingin memberi lagi, karena istrinya itu istri yang pandai berterima. Dan salah satu bentuk terima kasih kepada suami itu apa? Anda balik itu. Anda balik pada poin yang B, halaman 2, halaman sebelumnya. Termasuk mensyukuri pemberian suami itu apa? Gak boros. Jangan sampai suami kerja keras capek diberikan kepada istri, duitnya gak jelas hilangnya kemana. Nah itu menjadikan istri tidak pandai berterima kasih. Jadi uangnya suami digesek karpe dewi sembrono.
Jangan. Maka kufur kepada suami dan kebaikannya, ini adalah perkara yang membuat Allah dan suaminya murka, dan juga menjadi penyebab dirinya masuk ke dalam api neraka. Sekarang kita ulang. Nomor 1, menentang suami. Jangan ditentang, manutor nggih Mas. Yang kedua, jangan boros. Jangan boros. Hati-hati kalau membelanjakan uang dari suami. Kemudian yang ketiga, jangan banyak mengeluh, mengomel, apapun dikeluhkan. Yang dewasa. Yang keempat, tidak dewasa dalam pikiran, perkataan, dan perhatian. Tidak dewasa itu terkesan semaunya sendiri, ngantuk, yo turu, kesel, yo mandek. Padahal panjenengan sekarang punya suami yang tanggung jawabnya berbeda dengan perempuan yang tidak memiliki suami, termasuk menghabiskan waktu di depan handphone. Kalau zaman dulu kan TV ya, berputar dari kisah seputar selebritis pindah ke silet, nanti dari silet ganti lagi hotspot, dari hotspot ganti lagi insert selebriti, ganti lagi was-was. Anda hafal semua? Loh, kalau saya kan korban saja. Sudah, lanjut. Kemudian berpenampilan semaunya. Jadi penampilan di depan suami ikhtiarkan senantiasa apa? Bersih dan rapi. Kemudian terlalu memperhatikan keluarga sendiri dan lupa kepada keluarga suami. Anda perhatian kepada keluarga Anda bukan tidak boleh, boleh. Tapi seimbangkan, kalau keluarga suami datang, perhatikan dengan cara yang sama. Atau bahkan kalau perlu lebih baik kalau yang datang keluarga suami. Kemudian banyak berbohong. Jangan bohong ya, eman. Bohong itu menjadikan orang itu sama panjenengan gak ngerti. Orang kalau sering bohong gak diregani. Maka jaga, jangan sampai bohong. Memang terkadang jujur itu ada resikonya, tapi bohong selamatnya cuma sebentar. Jujur, mana resiko nih? Ada resiko. Mungkin suami akan marah, suami merasa dikhianati. Ada resikonya. Tapi Anda bohong, selamatnya cuma sementara itu aja. Dan Anda di sini memendam apa? Kekhawatiran kalau ketahuan, akhirnya bohong itu ditutupi dengan kebohongan yang berikutnya. Yang terakhir, tidak berterima kasih atas pemberian suami. Nah, sekarang kita lanjutkan. Allah tidak akan pernah menghinakan. Jadi maksudnya di sini apa, Bu? Maksudnya di sini, ketika Anda melakukan semua ketaatan itu, jangan takut, jangan khawatir. Gusti Allah boten sari. Jadi jangan sampai Anda itu merasa, loh aku itu wis apik, sholihah, gak tahu metu, apa sing dikarepi bojoku tak iyani. Aku merumat anak-anak tanpa pembantu. Aku di omah ki yo masyaallah yo resik-resik yo masak yo umbah-umbah. Kok sik model koyo ngono gak enek matur suwune. Nah, maka itu ketika panjenengan tidak ikhlas. Tapi ingat poin ini, Allah tidak akan pernah menghinakan panjenengan kalau panjenengan itu taat kepada suami dalam rangka mencari ridho dari Allah. Maka poinnya di situ, taat kepada suami, tujuan akhirnya apa? Mendapat ridho dari Allah. Jadi jangan melihat suaminya, Bu. Itu Asia kalau melihat Fir'aunnya, ya rusak dia. Atau kemudian istri-istri sekarang yang Masya Allah mulai banyak yang istiqomah ngaji ini mulai serius, dan tak tahu ya di mana-mana seperti ini. Saya beberapa tempat keliling itu memang Masya Allah kajian perempuan sekarang kita akui ada peningkatan. Dan zaman dulu sekedar teko, berumokno, mulai mari teko. Sekarang Masya Allah banyak di antara mereka yang mencatat. Bahkan kelompok-kelompok pengajian itu sekarang mulai terbentuk. Nanti ada setelah pengajian selesai, resumenya itu ditulis, di-share. Ada yang bahkan kemudian dibikin seperti kurikulum. Nanti setelah setahun dicetak, dibagikan ke jamaahnya, disuruh ganti uang cetak, diberikan ke ustadznya. Itu Masya Allah luar biasa. Dan ada lagi yang mulai meningkat, Bu, sampai di Jawa Tengah. Ada kajian semacam ini, tapi mulazamah. Mulazamah itu intensif.
Jumlah muridnya tetap gak oleh kalong, gak oleh nambah. Tidak masuk sekian kali dicoret, dan itu di Malang aja. Itu dari Jawa Tengah, itu pakai evaluasi. Ada evaluasinya. Jadi 3 bulan sekali itu si ustadz datang bukan pengajian. Muridnya tidak boleh bawa buku. Ustadznya buka bukunya. Masya Allah, itu bagus. Ya, walaupun tentu setiap tempat keadaannya berbeda. Lain lumbung, lain ikannya. Lain lumbung, lain belalang. Lain lumbung, lain belalang. Itulah pokok intinya itu susah buat ya. Nah, maka inti poin yang dicari dari ketaatan Anda kepada suami, bagaimana ketaatan ini mendatangkan ridho dari Allah. Paham Haidar? Ini saya ngaji begini, Haidar main HP di belakang. Astagfirullah, di rumah ini dan sama lu jadi ustaz. Kayaknya kayak apa ya? So, itu yang baru Bu Haidar, itu yang tengah itu baru. Kalau Farid panjenengan sudah kenal. Ariel yang sempat kena Bell palsy, Anda kenal. Mencet lah biru. Ariel itu maksudnya saya ganteng. Itu yang baru Haidar itu. Haidar, coba Haidar berdiri depan sini kan, ibu-ibu Korea. Siapa tahu ada yang cocok nanti dijadikan mantu. Sama teman-teman muda ini. Ditontonnya sih gampang, masih sebagian sih ngerokok. Nah, ini ketahuan saya ngerokok, takkan ngelek rokok. Kudu belu ya, rokok ya. Oh iya. Apalagi lo rokoknya fit, tambah atas ya, dilek gitu. Dilek sini bentuk ini muncul. Na'udzubillah. Sudah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Jadi ibu-ibu jangan panik. Ketika panjenengan melakukan semua kebaikan-kebaikan itu, Anda taat kepada syariat Allah, Anda taat kepada suami, Anda perlu tanggung jawab dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Anda merawat anak-anak dengan penuh kasih sayang. Ingat, pahala itu bukan cuma di dunia. Tidak hanya Anda dapatkan apresiasi dari suami, tapi juga Anda akan mendapatkan ridho dari Allah dan surga yang luar biasa. Contoh, Ibunda Khadijah dulu kalau ngomong duniawi, dapat apa nikah sama Nabi? Kalau ngomong duniawi, dapat apa? Setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah tidak bekerja. Ibunda Khadijah menghentikan perniagaannya karena diboikot sama orang-orang. Kalau ngomong pencapaian duniawi, ya mungkin setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pencapaian duniawinya justru turun. Tapi disitulah letaknya iman itu, Bu. Saya cari bukan cuma dunia, saya tak golai urip setelah mati. Maka Ibunda Khadijah itu sampai sama malaikat Jibril tadi diberi berita gembira dari Allah, ingetin dia rumahnya di surga yang terbuat dari berlian sudah siap. Namanya perempuan kan lu dulu berlian sana. Apalagi perempuan itu kan memang hidupnya penuh dengan apa? Perhiasan. Dan dalam Al-Quran diakui, gak usah dinyek, memang pantas. Al-Quran itu ketika mensifati perempuan, itu sifatnya 2. Anda tulis ayatnya, jangan ada salah paham. Nomor 1 sifatnya itu apa? Lek ngamuk gak jelas. Iya, perempuan itu kalau marah itu suami tanya kenapa? Gak usah ditanya, oh dia sendiri gak ngerti kok. Loh, perempuan itu kadang-kadang untuk dirinya sendiri gak paham deh. Iya udah kenapa? Kan apa-apa kok moro-moro. Nah, yang kedua, dia senang dengan perhiasan. Itu perempuan. Anda buka ayatnya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-18. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 18. Itu Allah menceritakan tentang sifat dasarnya perempuan. Awaman yunashsha'u fil hilyati. Apakah mereka itu, yaitu perempuan yang tumbuh perkembangan hidupnya itu fil hilyah. Hilyah itu perhiasan. Jadi perempuan itu mulai kecil senang yang namanya pernak-pernik. Bahkan anak saya kecil Aisyah itu
Sekarang baru masuk kelas 1 SD kalau ukuran sekolah normal. Karena sekolahnya anak saya itu hitung kelas 1 sampai kelas 7. Nah itu mulai kemarin tahun lalu sebenarnya dia belum kelas 1. Itu kalau pulang balik nggak tahu beli apa di sana di Rongewu itu. Beli kayak tasbih kecil itu yang dijahit sendiri. Apa namanya? Monte. Nah, itu bendina tuku. Bilang Aisyah, kenapa dipakai beli itu? Aisyah kan beli kue aja, biar Aisyah perutnya nggak lapar. Aisyah suka. Jadi sama macamnya kelir, pink, kuning, hijau, biru, putih, krem, bening, coklat, ireng, apalagi kelir itu. Mulai kecil biasanya. Nah, itulah sifat dasar perempuan nomor 1. Itulah kenapa Ibunda Aisyah juga ketika Rasulullah pulang ke rumahnya sempat mengejutkan dalam tanda kutip Nabi Muhammad. Dikejutkan dengan apa? Tiba-tiba pakai kalung emas. Rasulullah tahu ini bukan punya kami. Kamu tidak punya ini. Maka Rasulullah bilang bagus, tapi lebih bagus dikembalikan sama yang punya. Ternyata itu pinjam dari siapa? Dari kakaknya yang bernama Asma. Itu milik Asma karena Asma itu dia sempat memiliki perhiasan yang bagus. Aisyah kepingin diselit, tak silie dibut. Untuk apa? Supaya suamiku senang. Sifat yang kedua, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan dia kalau ada pertikaian gak jelas, lek ngamuk gak jelas. Maka perempuan-perempuan itu kalau sedang uring-uringan, suami wis rumah notok aja dibantah belas. Wis iya deh, iya. Sampai mana? Iya. Lo coba nomor ya iya. Itu dia nih kan biasa terus. Karena dia sendiri tidak ngerti itu kena apa, berhentinya kapan, masalahnya. Dia sendiri tidak ngerti. Jangan ditanya, kenapa sih dia kok ngamuan? Orang-orang menegih loh. Lu mau jangan takoni man, jadi ngomong terus ini iki. Kata suami lo, kan lu takut kok dia ngamuk. Subhanallah perempuan itu ya. Tidak ada curhat. Podo kabeh kalau kayaknya ya. Sudah, kita lanjutkan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wahyu pertama yang diterima Rasulullah adalah berupa mimpi yang benar di dalam tidur. Beliau tidak pernah melihat mimpi kecuali terlihat jelas seperti fajar di waktu subuh. Kemudian setelah itu beliau menjadi senang menyendiri. Jadi senang apa? Menjadi kumpul menungso sak enak. Ibu tahu dan sekarang itu salah satu yang paling nenang hati gak kakean konco di rumah. Gak usah banyak-banyak buka grup WA. Saya punya satu grup WA. Itu isinya orang-orang gede-gede semua. Saya masuk ke sana, itu dimasukkan salah seorang teman yang mereka hanya kepingin saya melihat bagaimana tingkah laku mereka. Lo harus dimasukkan ke sana, dan berita yang masuk tiap hari berita gak enak kabeh. Gak enak semua. Mau saya bacain? Ini contoh saja, Anda paham? Ya, dan ini urutan-urutannya mulai tadi malam. Jadi biar kita tahu bagaimana kehidupan. Jadi berita simpel gue ele-ele itu maka menjadikan pikiran kita juga. Maka ibu-ibu ini jogon, karena ibu-ibu itu gampang apa? Lihat, Krakatau Steel berdarah, rugi tembus mencapai 1,7 triliun. Krakatau Steel tahu? Perusahaan negara di bidang baja itu ruginya sampai 1.700 triliun. Di bawahnya lagi, PLN merugi sampai 500 triliun. Siap-siap harga listrik akan kembali naik. Coba. Di bawahnya lagi, pemerintah akan meluncurkan ID payment. Bukan payman. Payman.
Payment. Payment. Oh iya. Saya ngetes aja. Maksud saya orang kampung Inggris waktu saya tidak ngerti. Saya pengen tahu aja padahal. Kalau malah payment. Payment. Spellingnya yang bagus. Coba sini saya. Tujuannya apa? Agar setiap transaksi yang dilakukan oleh rakyat terbaca oleh akun pemerintah, sehingga mereka tidak bisa nipu-nipu lagi sok-sokan miskin minta bansos lah kok belonjone akeh. Nah, hati-hati Anda. Berita bawahnya lagi, ditemukan kejanggalan di dalam beberapa kasus peradilan di Indonesia. Jadi beritanya begitu tahu, sehingga kita ini ngelihat terus apakah grup ini saya bisukan. Sesekali saya buka, wah, dengan aku mau iki, karuan mau fikih wanita bab poligami enak ya. Itu nggak ngeluh baca gitu-gitu. Sudah, maka kemudian Rasulullah sering menyendiri. Maka banyak kalau mau tenang saya gitu, di omah itu enak duduk wirid takutnya kalau asal pakai alat itu. Subhanallah. Nanti baca Quran. Cari pengajian ustaz-ustaz yang panjenengan suka, sih pengajiannya bagus, menyenangkan, tenang, penuh dengan ilmu. Nanti kalaupun capek istirahat tuh sekarang. Nanti sesekali kalau ada rezeki lebih bikin kue. Nanti anak-anak datang di komunyo, tenang, panjenengan beruntung kalau begitu. Kakean konco, kakean gaul, kakean tentu itu ya. Terkadang toksik, you know toksik? Yes. Saya tidak yakin. Toksik itu kalau ada orang hamil terus hamil keguguran, bisa karena kucing itu. Toksik itu bukan yang acara ada hostnya, ada talk show. Saya pikir nggak dapat ini lanjutannya apa nggak ketemu saya. Sudah. Maka setelah mendapatkan itu Rasulullah senang menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira, beribadah beberapa malam di sana sebelum kembali kepada keluarganya dan menyiapkan perbekalan untuk di gua itu. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah, lalu beliau menyiapkan perbekalan seperti sebelumnya sampai akhirnya datanglah kepada beliau di Gua Hira itu wahyu. Jadi sebelum wahyu itu datang, Nabi Muhammad dapat apa? Mimpi dan lihat Ibunda Khadijah gak protes belas. Bahkan ketika di gua itu tidak jalan sampai 1 bulan. Lalu turun hanya untuk mengambil perbekalan dan Ibunda Khadijah nyiapin lagi bekalnya. Digantiin lagi pakaiannya, dibawa naik lagi sampai gak protes belas. Coba aja dengan metu terus tuh tengkolek seloro. Suami pulang mancing. Nah kalau balik nang omah koyuk kabeh awake. Mulai masuk angin boleh. Gak menisane nek orang sampai mati. Ekstrim. Yang suami-suaminya suka mancing mana? Yang suami suka mancing ada nggak? Jujur. Saya pengen tahu. Ada nggak yang suaminya seneng mancing? Nggak ada ya? Ada? Goes, kalau goes lumayan. Kalau mancing, nggak bisa maju keceblok. Kemudian beliau kembali lagi sampai datanglah wahyu yang pertama. Seorang malaikat mendatangi lalu berkata, baca. Maka Rasulullah mengatakan aku tidak bisa membaca dan seterusnya kan panjenengan tahu ceritanya. Sampai malaikat Jibril itu mengatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Panjang ceritanya sampai Nabi Muhammad pulang dalam keadaan menggigil, bingung, ketakutan, khawatir. Sampai di depan pintu rumah sama Ibunda Khadijah dilihat, loh kok tidak seperti biasanya. Langsung dimasukkan kamar, diselimuti, digantiin pakaiannya. Kalimat yang pertama keluar apa? Lan yukhayyibakallahu abadan. Sing tenang mas, Allah tidak mungkin mengecewakan panjenengan. Ini belum tahu loh, kenapa ini belum tahu. Tapi langsung yang keluar dari lisannya apa?
sesuatu yang bikin hatinya suami langsung panjenengan insya Allah bisa lah. Pokok punya niat ya. Jadi apapun yang dilakukan suami, kau bismillah, kau bismillah. Terus suami bilang, aku sekarang gimana? Kau bismillah. Mulai. Sekarang kak popo mas bismillah, kak popo. Jadi KPKP kak popo mas bismillah. Pasti ditanya itu refleks kak popo mas bismillah. Gak sih kau ya mas. Na'udzubillah. Nah maka yang bagian bawahnya itu dalam hadis ini juga terdapat dalil yang paling utama mengenai kesempurnaan akhlak ibunda Khadijah. Nah dalam pembahasan yang ke-8 ini Bu, kita paham di sini habis 8 langsung 10 ya saya. Ada pembahasan apa? Istri itu punya tugas untuk menenangkan suami. Jadi panjenengan itu bismillah. Bagaimana caranya panjenengan itu menjadi istri yang menjadikan suami panjenengan itu merasa nyaman, tenang, bahagia, merasa dimuliakan, merasa dihormati. Kalau panjenengan tidak mendapatkan balasannya di dunia, jangan panik. Gusti Allah boten insya Allah, Allah itu maha adil. Tidak dapat dunia, pasti ada jatahnya nanti di akhirat. Dan tidak sedikit dunia dapat, akhirat tambah banyak. Yakin ya bismillah seperti itu. Kemudian yang ke-10, 9 seharusnya ya. Iya. Punya panjangnya berapa? Sama. Berarti itu diganti 10 aja. Diganti 9 dulu itu. Dan nanti menyesuaikan ya. Jadilah istri seperti ini. Lihat. Sejarah telah menceritakan kepada kita tentang pertemuan Syuraih, Shin, Ra, Waw, Shin, Ra, Ya, Ha, Syuraih. Ini qadhi, seorang qadhi. Qadhi itu apa? Hakim. Dengan Al-Imam Asy-Sya'bi pada suatu hari. Al-Imam Asy-Sya'bi menanyakan kepada Qadhi Asy-Syuraih tentang keadaan rumahnya. Lihat. Maka Syuraih menjawab, ini keren ceritanya. Selama 20 tahun aku tidak pernah melihat sesuatu dari istriku yang membuatku marah. 20 tahun. Kita 20 jam aja. Gencatan senjata 20 jam itu kayak kesuat kudu perang mana rasanya itu. Ini 20 tahun. Kemungkinannya dua. Bisa jadi memang istrinya yang luar biasa Masya Allah, atau suaminya yang memang legowo memahami bagaimana tabiat seorang wanita. Jadi gak digawa abot pikiran, alah jadi wong wedok iso koyo ngono. Jangankan lagi haid, menjelang haid itu harus mulai meletik-meletik. Iya, menjelang haid itu sudah mulai lihat apa kalau jangan harus mulai lemu lagi. Kenapa kok gak terima aku lemu? Kata suami, lu sing delok yo sapa? Masya Allah, serba salah. Iya sudah mulai modenya mode senggol bacok sudah begini. Kemudian Al-Imam Asy-Sya'bi bertanya, kok bisa 20 tahun tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatmu marah? Apa resepnya? Maka Syuraih menjawab, di malam pertama, ini sepanjangnya ditolak. Di malam pertama aku mendatangi istriku, aku melihatnya begitu indah dan cantik. Maka aku berkata dalam hatiku bahwa aku akan berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu sebagai rasa syukurku kepada Allah. Jadi dalam keadaan sudah dia seorang perjaka yang belum menikah, ketemu perempuan cantik, Masya Allah, masih sempat keren wudu sholat sebagai bentuk syukur kepada siapa? Allah. Dan betul Bu, la in syakartum, ngelihat awalnya cantik ditambahi akhlaknya keren karena bentuk syukurnya pas. Maka ketika aku salam, tiba-tiba aku mendapati istriku, lah kok ikut sholat di belakangku. Bukan malah bingung. Saya tolong
Astagfirullah. Ya pas ini nggak usah di zoom Rit. Padahal pas gitu malah di zoom kayak lambe kutok. Yang pintar lah jadi juru kamera itu ya, mana momen yang di zoom, mana yang harus tidak usah zoom. Bikin pas ini malah di zoom ya. Ketika aku selesai salam, aku mendapatiku pun ikut salam di sebelah. Ketika rumah sudah kosong dari kerabat dan teman-teman, biasanya manten kan rame ya. Ketika rumah sudah kosong, aku berdiri menghampiri. Aku ulurkan tanganku kepadanya. Ia pun berkata, sabar sih. Tunggu sebentar wahai Abu Umayyah. Kemudian ia meneruskan perkataannya, segala puji bagi Allah yang aku puji dan aku minta pertolongannya, dan aku bersalawat kepada Rasulullah. Kalau kita ceramah ini, gitu. Ini pembukaannya kayak orang mau ceramah. Sesungguhnya aku adalah perempuan asing, kata istrinya, yang aku tidak tahu akhlakmu seperti apa. Maka ceritakan kepadaku apa yang bikin kamu senang tak lakoni, dan ceritakan kepadaku apa yang kamu tidak senang akan aku jauhi, karena aku tidak kenal kamu sebelumnya. Dan aku boleh jadi tidak mengerti siapa dirimu dan apa kesukaanmu dan yang kamu benci. Cerita nasib. Yang bikin kamu senang apa? Kamu kalau pagi sarapannya apa? Kamu kalau tidur jam berapa? Kamu paling senang kalau kamu datang aku bersikap seperti Masya Allah. Ia berkata lagi, di tengah-tengah kaummu ada banyak perempuan yang lebih layak engkau nikah. Dia nggak merasa atur suhun mas, itu aku mas, lek aku sopo mangan kasih belum sampai ya. Maka perempuan itu bilang apa? Di tengah kaummu masih banyak perempuan lain yang lebih layak dibandingkan diriku. Begitu pula sebaliknya, di antara kaumku ada yang sebanding dengan diriku, itu namanya sekufu, sekufu. Namun apabila Allah telah menetapkan suatu perkara, maka pasti terjadi. Engkau telah memilikiku, maka lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Maksudnya sebagai seorang suami, pertahankanlah aku dengan cara yang baik, atau ceraikan pula dengan cara yang baik. Kalau kamu cocok sama saya, pertahankan rumah tangga dengan cara yang baik. Tapi kalau kamu tidak cocok, jangan saya digantung, ceraikan dengan cara yang baik pula. Demikianlah yang ingin aku katakan, dan aku minta ampun kepada Allah untukku dan untuk dirimu. Syuraih berkata, lihatin istrinya. Jadi malam pertamanya itu bukan aksi, tapi diksi. Diskusi. Syuraih berkata, demi Allah wahai Sya'bi, ia telah membuatku harus berkhutbah saat itu. Lihat ini, dia ngomong sendiri. Omongannya istriku itu minta dijelaskan apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, bagaimana menyikapinya segala macam. Kata Imam Asy-Syafi'i, menjadikanku malam itu ceramah. Maka aku berkata, lihat ini, segala puji bagi Allah yang aku harus puji untuk pertolongan yang bersalawat Rasulullah dan segala. Sesungguhnya engkau telah mengatakan perkataan yang jika engkau amalkan maka pahalamu akan besar, dan jika engkau mengada-ada maka dosamu akan besar. Adapun yang aku sukai adalah ini dan itu, begini dan begitu. Adapun yang membuatku tidak suka ini, itu dan begitu. Kebaikan yang aku lihat darimu maka aku tampakkan, dan kejelekan yang aku lihat darimu maka tutupilah. Jadi les api-api kelihatan, tampak. Kalau jelek tutupi. Lalu ia berkata, bagaimana dengan mengunjungi keluargamu? Aku menjawab, aku tidak suka dibuat oleh saudara-saudara iparku. Gak seneng capek karena saudaranya. Maksudnya, ya apa lek dulurku sambang merini, kata Imam Syafi'i. Dan kata Syuraih, aku gak seneng capek karena keluarga. Kata istrinya, ya wis kalau gitu keluargaku gak usah. Gak protes tuh. Oh, dulurmu teko berminggu. Kemudian dibilang lagi, Mas, ceritakan tonggo yang kamu senangi siapa? Biar nanti dia sering datang ke sini, aku layani. Dan teman yang kamu sukai siapa? Biar nanti kita undang dia makan ke sini. Dan tetangga yang kamu tidak suka siapa? Tak tutup pintuku darinya. Dan teman yang kamu tidak suka siapa? Aku tutup hubungan dengannya. Masya Allah, yang nopol. Maka ketika awal tahun aku baru datang dari majelis pengadilan, karena ini suaminya apa? Hakim. Ternyata ia sedang bersama seorang perempuan di rumah. Aku berkata, siapakah perempuan itu? Ia menjawab, ibuku. Lalu ibu menuntutku
ibu mertuaku melirik kepadaku dan aku bertanya kepadaku, bagaimana menurutmu istrimu ini? Kata ibunya si perempuan itu. Jadi mertua ini ngomong, Syureh, menurut kamu ya apa istrimu ini? Aku menjawab, ia sebaik-baiknya istri. Ia berkata, wahai Abu Umayyah, sesungguhnya perempuan itu berada pada keadaan terburuknya dalam dua kondisi. Jadi wong wedok itu dalam keadaan terendah pada saat dua kondisi. Yang pertama, setelah melahirkan, wis remuk muk. Yang kedua, setelah melayani suami, wis kayak gitu. Demi Allah, apa yang didapati laki-laki dari seorang istri yang manja, maka hukumlah ia sekehendakmu dan didiklah ia sekehendakmu. Jadi ibunya itu ngasih tahu, gini loh Syureh, wong wedok itu posisi terendahnya yang memang kelihatan carut marut itu ketika setelah melahirkan dan setelah melayani suami. Maka kalau kamu mau, didiklah dia. Tapi kalau kamu berkenan, hukum berkat popos. Lalu aku tinggal bersama istriku selama 20 tahun. Aku belum pernah menghukumnya karena sesuatu kecuali cuma satu kali, dan itu pun yang salah aku bukan dia. Nah ini bisa diamalkan Bu ya. Jadi supaya nanti panjenengan itu hubungan suami istri dengan suami baik, maka sering-seringlah diskusi. Mas, sing sampai seneng ngopo Mas, selama hidup berumah tangga kita ini kira-kira yang kurang dari saya apa? Itu tidak menjadi masalah untuk dikomunikasikan. Baik Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada lihat di komentar YouTube, ada ibu komen apa? Aduh Ustaz, matur suwun berasa dikuliti saya. Mungkin ceramah saya bodoh lebih kuliti. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.